Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Alhamdulillah, mitra edisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menjadi sangat penting untuk kehidupan kita sebagai seorang keluarga, cita-cita kita sebagai seorang ayah, cita-cita kita juga sebagai seorang kakek mungkin, yaitu anak soleh. Nah, mitra edisi yang berbahagia, kalau anak soleh ini mengingatkan kita kepada doa-doa yang sering kita panjatkan tiap hari. Rabbi habli minas solihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa untuk generasi. Dan doa-doa generasi ini yang kita sering dapatkan di dalam Al-Quran adalah doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya ya, kita ini memiliki yang namanya generasi soleh atau soleha. Nabi Ibrahim saja yang sudah menjadi nabi sering sekali melantunkan, ya, yang di dalam Al-Quran ini sering melantunkan doa generasi soleh begitu. Nah, ini betapa pentingnya begitu. Nah, mengapa kemudian kita harus memiliki yang namanya generasi soleh atau anak kita yang soleh, kemudian insya Allah juga cucu kita yang soleh. Nah, ini adalah mata rantai atau sambung menyambung dari generasi satu ke generasi lain, dan itu sudah menjadi aksioma begitulah. Kalau ada orang tua soleh dan soleha, insya Allah anaknya pun akan soleh dan soleha. Tapi kemudian ya kita juga akan menemukan beberapa kasus, mungkin nanti bisa kita diskusikan beberapa kasus. Ada yang orang tuanya ustadz, orang tuanya baik-baik, tapi kemudian anaknya ada yang salah atau ada yang keliru dan segala macam. Nah, jadi ketika kita punya anak yang soleh, gitu, kita punya anak yang soleh, kita akan memiliki yang namanya aset generasi yang menjamin kepada kita sebagai orang tua bahwa nanti cucu-cucu saya ini kemudian akan memiliki keturunan soleh, atau anak saya ini akan memiliki keturunan yang soleh, begitu. Kalau semua keluarga berpikir seperti ini akan menjadi perbaikan generasi di semua tingkat level keluarga kita. Ayah, gitu ya, kemudian anak, kemudian cucu, 3 generasi ini, inilah yang akan memperbaiki kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu pentingnya kesolehan secara generasi. Nah, secara umum atau secara ketika kita hidup sosial di sebuah negara atau berada di dalam sebuah sistem tatanan kemasyarakatan, ketika generasi kita soleh, insya Allah kemudian kesolehan ini, begitu ya, akan menjadi manfaat untuk kemaslahatan umum, begitu. Jadi itu satu manfaat mengapa kok kemudian kita harus memiliki generasi soleh. Nah, yang kedua adalah kita sebagai orang tua
begitu ya. Kita sebagai orang tua ini, ketika kita sering berdoa, begitu ya, Rabbi habli minas solihin, begitu ya. Ini adalah doa yang kita sering ucapkan, dan mudah-mudahan Allah dengarkan itu, Allah kabulkan itu, dan kemudian itulah yang kemudian Allah berikan petunjuk kepada kita untuk kita coba ikhtiarkan. Ya, kita coba ikhtiarkan bagaimana memiliki anak soleh. Nah, ketika kita memiliki anak soleh, ya, insya Allah ini kita akan berkah, begitu. Berkah dunia, berkah akhirat, gitu. Berkah dunia, berkah akhirat. Karena kenapa? Ketika kita ini memiliki anak soleh, begitu ya, anak soleh ini kemudian insya Allah, ya, dia akan baik sikapnya, baik perangainya, baik tingkah lakunya, baik ekspresinya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua tidak memiliki masalah hubungan dengan dia. Karena banyak anak-anak yang kita lihat sekarang, ketika dia sudah menjadi dewasa atau di usia-usia remajanya, begitu, anak ini kemudian menjadi masalah di keluarganya, begitu. Ada yang kena narkoba, ada yang kena namanya pergaulan bebas, ada yang kemudian macam-macam segala macam. Dan ini ya yang kemudian menguras energi keluarga kita, menguras energi ayah dan bunda untuk kemudian memperbaikinya. Nah, jadinya kan tidak berkah. Berkah itu namanya ziyadatul khair, gitu ya. Jadi kalau ada anak kita hadir satu, bertambah kebaikan. Kalau ada hadir lagi, bertambah kebaikan. Nah, tapi kalau kemudian ada anak-anak ini kemudian 1, 2, 3 anak yang kita punya di rumah, dan kemudian itu menjadi masalah bagi kita, ini berarti bukan ziyadatul khair, malah menambah masalah, begitu, menambah masalah bagi kita sebagai orang tua. Nah, ketiga anak-anak ini, ya, yang kita ciptakan sebagai anak yang soleh, begitu ya. Nah, ada orang tua mungkin atau orang tua kita yang dulu, ya, mungkin belum begitu mendalami apa sih sebenarnya soleh itu, ya. Soleh itu apa sih, begitu. Sehingga perwujudan atau ikhtiar yang kita lakukan itu bagaimana, gitu. Nah, dalam idiom bahasa Arab, kata baik itu ada beberapa. Yang pertama adalah toyib, gitu lah. Toyib itu baik, toyibun, halalan toyibah. Nah, itu jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan toyibah, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik dan halal. Nah, toyibah ini artinya baik, ya. Baik itu secara fisik, toyib, gitu. Kemudian ada yang namanya khair. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, khair itu adalah sifat, adjektif, gitu. Adjektif daripada mensifati, kita dekatkan sifat kepada seseorang, itu namanya khair, gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian ada yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu juga artinya baik. Nah, kalau khair ini artinya baik secara sifat, maka ma'ruf ini, ya, dia baik secara tindakan, secara tingkah laku, secara ekspresi, dia menjadi baik, begitu. Jadi ada baik secara fisik namanya thayyib, ada baik secara sifat namanya khair, dan ada baik secara tingkah laku yang namanya ma'ruf, gitu. Nah, ketiga thayyib, kemudian khair, kemudian ma'ruf, kita kumpulkan dalam satu person anak atau satu orang, itulah yang namanya soleh. Kemudian
soleh ini adalah pribadi yang memiliki kualitas kesolehan atau kualitas kebaikan, baik secara fisik, baik secara sifat, baik secara tindakan. Sehingga soleh itu dalam bayangan kita sebagai orang tua ketika kita berdoa Rabbi habli minas solihin, berarti kita harus membayangkan, generasi kita atau anak kita ini adalah mereka yang memiliki yang namanya fisik yang bagus, dia bertumbuh dengan bagus, dia tumbuh sesuai dengan tumbuh kembangnya, thayyib, fisiknya yang bagus, baik begitu. Kemudian kita juga harus membayangkan solehnya anak kita ini adalah ketika dia memiliki sifat yang baik gitu. Jadi Rabbi habli minas solihin, kita bayangkan ya Allah sifat yang baik itu kayak apa? Dia berjujur, dia berkata jujur, sopan santun, lembut, sabar, tiada tara. Nah, itu kesabaran yang dimiliki oleh anak gitu. Kebaikan ini yang dimiliki oleh anak, sifat begitu ya. Kemudian ekspresinya itu adalah ketika dia melakukan sesuatu, kemudian anak ini kemudian sikapnya itu baik gitu ya. Terpancar kebaikan dari tingkah lakunya. Nah, terpancar yang namanya ekspresi kebaikan itu dari diri anak itu. Nah, ketiga kualitas thayyib, khair, ma'ruf ini ada di dalam diri anak-anak kita, itulah yang kemudian kita sebut sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh yang ada pada tahapan-tahapan usianya gitu. Anak yang soleh yang ada pada tahapan usianya, umpamanya 0-7 tahun, dia bagus secara fisik, tumbuhnya bagus, tumbuh kembangnya bagus, karakter yang ada di dalam dirinya ini anak tumbuh secara bagus, cara berkomunikasinya secara bagus begitu. Bergaul dia, ekspresi dia dengan orang lain itu juga bagus, 0-7 tahun begitu ya. Sehingga inilah yang menjadi kewajiban bagi kita orang tua untuk mengisi kebaikan-kebaikan ini pada anak begitu. Jadi bagaimana kita tahu kalau pertumbuhan anak kita ini secara fisik bagus, thayyib begitu. Ya, dia sehat gitu ya secara fisik karena makan bergizi, konsumsi atau makanan yang diberikan orang tua bagus secara fisik ya. Tapi yang lebih penting adalah halal gitu ya. Secara fisik bagus tapi gak halal kan juga tidak thayyib gitu. Sehingga orang tua ini harus hati-hati juga begitu. Artinya ketika memberi makanan kepada anak ya, janganlah anak ini kemudian dicekoki dengan micin umpamanya. Itu kan tidak bagus, tidak thayyib bagi anak. Nah, berarti kita sudah tidak mendukung yang namanya perjalanan kesolehan anak thayyib. Jadi makan dijaga ya. Ini yang akan memberikan efek kepada pertumbuhan fisiknya, makannya, kemudian tidurnya, waktu istirahatnya itu akan memberikan dampak fisik kepada orang tua. Kemudian kalau di anak 0-7 tahun kita bisa lihat bagaimana anak ini kemudian tubuhnya itu berkembang secara normal. Nah, dalam paparan tumbuh kembang anak, kita bisa katakan bahwa anak ini secara motorik dia tuntas 0-7 tahun umpamanya. Anak ini motorik kasarnya selesai gitu ya, tidak ada gangguan gitu. Motorik halusnya juga bagus gitu. Sehingga dia itu tumbuh secara fisik itu tanpa kendala. Nah, jadi ibu yang menyekolahkan anak ibu atau orang tua yang menyekolahkan anak ibu kemudian di TK yang mau mengembangkan fisik anak ini dengan bagus, nah itu adalah hasil dari doa kita, Rabbi habli minas solihin gitu. Nah,
tumbuh kembang anak ini ada di kita bisa maksimalkan di usia 0 sampai 7 tahun. Artinya secara fisik dia, kalau kita mau kembangkan motorik kasar dan motorik halus sebagai dasar, sebagai pondasi dia untuk berkembang di usia-usia selanjutnya, yaitu usia TK. Makanya di usia TK itu anak itu kemudian distimulasi namanya. Distimulasi motorik halusnya, distimulasi motorik kasarnya, distimulasi panca inderanya. Semua distimulasi sehingga anak ini secara fisik tumbuh secara baik. Nah, itu tanggung jawab kita untuk berikhtiar dengan kebaikan fisik anak yang harus dimiliki anak. Dan yang kedua adalah khoir. Khoir ini adalah sifat atau karakter yang akan dimiliki oleh anak. Khoir baik, sifat baik yang harus dimiliki oleh anak. Dari mana kepemilikan sifat atau karakter yang baik anak ini? Ya, itu dimiliki dari ketiga dia kemudian mau kita ikhtiari atau mau kita proses, ketiga kemudian anak ini masih di dalam kandungan. Sama seperti juga baik secara thayyib, secara fisik, berarti kita sudah harus mengikhtiari ini mulai dari dalam kandungan juga, ya. Thayyib itu maunya baik dalam kandungan, berarti ibunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan segala macam. Nah, khoir sudah harus kemudian dimulai dari dalam kandungan. Nah, karena ada beberapa masalah yang sering kita temukan di dalam masalah perkembangan anak ini, yaitu ketika ada yang namanya waktu itu saya cerita saja. Waktu itu saya kemudian bertemu dengan jamaah di sebuah masjid karena habis mengisi kajian parenting begitu ya. Bapak ini datang kepada saya, dia bercerita, "Ustadz, saya punya tetangga nih. Tetangga saya ini keluarga baru yang masih memiliki usia pernikahan yang muda, gitu lah. Dia tinggal dengan ibunya. Jadi anak laki-laki ini adalah anak dari si ibu ini. Kemudian si ibu ini kemudian hidup dengan istilahnya mama dari anak laki atau istri gitu ya. Suatu saat mereka kemudian dikaruniai namanya kehamilan, janin gitu. Tapi kemudian terjadi yang namanya tekanan yang begitu besar dari si mertua ibu ini, si ibu mertua. Lama kelamaan di proses kehamilan si anak ini, si istri ini kemudian sangat mengalami yang namanya tekanan, depresi, stres dan segala macam dengan bentuk tindakan dari si ibu mertua. Akhirnya apa yang terjadi adalah si janin ini meninggal.